Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 12 Juni 2026. Hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Penghormatan pada Hati Yesus yang Maha Kudus mendapat tempat istimewa dalam tradisi gereja Katolik. Mengapa demikian? Karena hati Tuhan yang penuh cinta, yang berbelas kasih, yang selalu terbuka untuk kita. Kita tentu pernah melihat gambar hati Yesus yang Maha Kudus, atau gambar Yesus kerahiman ilahi yang dari hatinya keluar darah dan air, menandakan sebuah pemberian diri yang sepenuhnya buat kita. Dalam sejarah, Hari Raya Yesus yang Maha Kudus ini berakar pada tahun 1675, ketika Suster Margareta Maria Alacoque menerima penampakan diri Yesus yang menunjukkan hatinya yang penuh belas kasih. Kepada Suster Margareta Alacoque, Yesus menyatakan kerinduannya agar umat beriman berdevosi di hari Jumat setelah hari raya tubuh dan darah Kristus, seperti yang kita peringati hari ini. Dan devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus yang kita rayakan hari ini menjadi cikal bakal misa Jumat pertama di setiap bulannya. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 11 ayat 24 sampai dengan 30. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pikul akuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Blaise Pascal, seorang filsuf asal Prancis, punya ungkapan yang keren. Dan saya ingat sejak saya dulu kuliah. Ia mengatakan, "Le corps a ses raisons de connaître," yang artinya hati punya alasan-alasan yang tidak dimengerti oleh rasio. Ketika bicara soal hati, rasio tidak mampu menyelami. Bukan berarti rasio dan hati bertentangan. Bagi Blaise Pascal, rasio manusia mampu memahami kebenaran-kebenaran matematis dan ilmu alam. Namun hati mampu menyelami yang jauh lebih dalam, yakni kebenaran dan pengenalan akan Allah. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan. Jadi, kalau ada orang yang meragukan Allah, artinya dia hanya mengandalkan rasio dan gak punya hati. Kita sering mendengar ungkapan ini. Mohon perhatiannya. Tolong perhatikan. Perhatian, atau yang paling familiar dengan perkataan hati-hati ya. Dasar ungkapan ini adalah memberi hati. Ada kata hati di dalamnya. Bukan hanya pikiran atau rasio. Firman Tuhan hari ini sangat indah. Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil."
menjadi sebuah sindiran atau satir bagi para cendekiawan. Mereka yang mengatakan dirinya bijak dan pandai, namun hanya berorientasi pada rasio, mengagungkan kecerdasan budi, dan mengandalkan kemampuan diri saja. Sehingga iman dan pengenalan akan Allah tidak mampu mereka selami. Sementara Yesus memuji orang kecil, yakni mereka yang menggunakan hati untuk beriman pada Allah. Mereka yang mengikutinya dengan mau mengandalkan Tuhan dalam hidup. Kebenaran dan pengenalan akan Allah dikaruniakan kepada mereka. Maka Yesus berkata, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dilanjutkan dengan sebuah ajakan yang bagi orang cerdik dan pandai pasti gak masuk akal. Karena Yesus memberikan ajakan begini, pikulah gandar atau pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk atau gandar yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apa sih kuk atau gandar? Itu adalah perkakas atau alat dari palang kayu yang menghubungkan dua kerbau menjadi satu. Bajak seperti bajak ya. Kuk atau gandar secara alegoris juga berarti hukum. Jika kita menggunakan hati, kita akan mengerti maksud firman ini. Pertama, jika kuk dimaknai sebagai palang kayu, kita diajak untuk setia memikul kuk bersama dengan Tuhan. Karena Ia sendiri yang turut menopang, Ia sendiri yang turut meringankan segala beban. Ia yang juga memikul kuk yang dipasang itu. Kedua, jika kuk dimaknai sebagai hukum, kita diajak untuk mengikuti dan menaati hukum Tuhan, yakni hukum cinta kasih yang akan membawa kita pada kepenuhan hidup. Maka Yesus mengatakan sebuah ajakan ini kepada kita. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi jangan tunggu lagi. Mari segera kita datang, bawa hati kita untuk Tuhan. Maka kita akan beroleh kelegaan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.